kelompok 8 akan bahas tentang materi yang berjudul Jadal dalam Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia, jadal dapat diartikan dengan debat. Jadal atau jidal dalam bahasa Arab dapat dipahami sebagai perbantahan dalam permusuhan yang sengit dan berusaha menangkannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa jadal merupakan salah satu tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad asarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah yang paling membantah. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga memperbolehkan berdiskusi dengan ahli kitab dengan cara yang baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Diskusi bertujuan untuk menunjukkan hak atau kebenaran sejati dan menegakkan hujah atas validasinya. Itulah hakikat dari metode jadal Al-Quran, memberikan petunjuk kepada orang kafir dan mengalahkan penentang Al-Quran. Ini perbedaan perdebatan dengan orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu, dan perdebatannya hanya merupakan persaingan yang batil. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode jadal yang ditempuh Al-Quran. Di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran dijelaskan bahwasanya metode jadal yang ditempuh oleh Al-Quran ini tidak seperti metode jadal yang digunakan oleh para ahli kalam, yang mana memerlukan kepada muqaddimah ataupun premis dan natijah ataupun konklusi. Misalnya beristidlal dengan menggunakan sesuatu yang bersifat kulli terhadap sesuatu yang bersifat juz'i dalam qiyas syumul, ataupun beristidlal dengan menggunakan salah satu yang juz'i terhadap yang lain dalam qiyas tamtsil, dan maupun beristidlal dengan menggunakan sesuatu yang bersifat kulli terhadap yang juz'i terhadap dalam qiyas istiqra'. Semua ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu pada dasarnya Al-Quran datang dalam bahasa Arab kepada kaum bangsa Arab dan menyeru mereka dengan bahasa yang mereka kenal, sehingga Al-Quran mudah untuk diterima dan dicerna. Yang kedua, bersandar kepada fitrah jiwa yang percaya kepada apa yang disaksikan dan dirasakan tanpa mendalami dalam beristidlal adalah lebih kuat pengaruhnya dan lebih efektif hujahnya. Yang ketiga yaitu menggunakan perkataan yang jelas. Maka apabila Al-Quran menggunakan kata-kata yang ruwet ataupun sulit, hanya akan memberikan sebuah kerancuan atau sebuah teka-teki yang mana hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Untuk contoh daripada metode jadal yang ditempuh oleh Al-Quran ini dapat lihat pada surah Al-Baqarah ayat 164 dan surah Al-Isra ayat 12, yang mana ayat-ayat tersebut memberikan argumen yang tegas kepada umat manusia tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, keesaan dan kemahakuasaannya, serta sekaligus mengemukakan bukti yang konkret berupa penciptaan alam semesta seperti langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan turunnya air hujan, yang mana semua hal tersebut merupakan bukti yang tidak terbantah atas keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Az-Zarkashi dalam karyanya Al-Burhan fi Ulumil Quran mengungkapkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala dalil dan bukti. Tidak ada satu dalil, bukti maupun aneka definisi mengenai sesuatu, baik berupa persepsi akal ataupun dalil nakli yang universal, melainkan telah dibicarakan oleh Kitabullah atau Al-Quran.
Namun Allah mengemukakannya sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan orang Arab dan tidak menggunakan metode berpikir yang rumit. Hal ini dikarenakan dua hal. Yang pertama yaitu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Ibrahim ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Yang kedua yaitu bahwa orang yang cenderung mengungkapkan argumentasi yang pelik dan rumit sebenarnya ia tidak mampu menegakkan hujah dengan kalam yang jelas. Karena pada hakikatnya apabila seorang mampu memberi suatu pengertian tentang sesuatu dengan cara yang lebih jelas dan dapat dipahami oleh sebagian besar orang, tentu tidak akan melangkah ke cara yang lebih rancu, pelik, dan sulit untuk dipahami kecuali oleh orang-orang tertentu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memaparkan seruannya dalam berargumentasi kepada makhluknya dengan argumentasi yang paling jelas, yang meliputi juga bentuk yang paling pelik. Dari pemaparan tentang metode jadal yang ditempuh Al-Quran tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran baik dalam membantah para penantangnya maupun dalam mengemukakan suatu pernyataan selalu mengemukakan bukti yang kuat. Oleh karena itu, sulit sekali untuk dibantah oleh siapapun. Dan selain itu, cara Al-Quran berdebat sangat praktis dan simpel dan mudah dipahami oleh setiap orang dan didukung oleh bukti-bukti yang representatif dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan Al-Quran tidak menempuh cara-cara yang rumit dan membingungkan umat sebagaimana argumen-argumen yang dikemukakan oleh para ahli kalam. Bismillah, baiklah di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang macam-macam jadal dalam Al-Quran. Macam-macam jadal dalam Al-Quran dalam kitab Mahabis fi Ulumil Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penyebutan alam semesta atau ayat-ayat kauniyah yang disertai perintah melakukan perhatian dan untuk memperkuat dalil-dalil yang mengarah kepada akidah yang benar dalam kepercayaan, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari kiamat. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya artinya di sini, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Dialah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menjadikan air hujan itu sebagai buah-buahan, sebagai karunia untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Allah itu satu atau mengetahui, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 21-22. Nah, yang kedua ini menolak pendapat yang salah dari para penyeleweng untuk membantah argumentasi mereka bagi yang menentang. Dalam hal ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, membuat lawan berbicara bisu dengan pertanyaan yang sulit dibungkam, yang tentunya bisa diterima oleh akal dengan baik, sehingga terbebas dari permusuhan dan terselamatkan dari permainan akal, hingga membuat mereka mengakui kesalahan mereka yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 35 yang artinya, apakah mereka yang menciptakan segala sesuatu atau mereka yang diciptakan? Lalu
Menurut Imam As-Suyuti, untuk menyelamatkan diri dari perselisihan tidak harus memakai pertanyaan yang membungkam saja, namun bisa dengan manfu atau kata peniadaan atau syarat dengan huruf-huruf imtina, larangan. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, yaitu yang artinya Allah sekali-kali tidak mempunyai dan dari sekali-kali tidak ada Tuhan yang menyertainya. Kalau ada Tuhan yang menyertainya, masing-masing Tuhan akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifati itu. Lalu yang bagian kedua, mengambil dalil-dalil yang berasal dari asal mula kejadian dan menetapkan tempat kembali, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Qaf ayat 15 yang artinya, apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka ragu tentang penciptaan yang baru. Dan surat Al-Fussilat ayat 39 juga. Dan Al-Qiyamah 36-40 dan At-Tariq ayat 5-8. Di mana ayat-ayat ini menunjukkan kehidupan awal di dunia dengan segala isinya hingga sekarang yang bisa terlihat, dan juga kehidupan setelah mati. Lalu yang ketiga ini menyelesaikan langsung perdebatan pendapat lawan dengan cara menyebut kesalahan-kesalahan lawan dan membenarkan kebenaran sehingga berbalik atau menjadi bumerang untuk lawan bicara. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 91 yang dimana artinya demi Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan sesuatu itu bukan atas kemampuannya, ketika mereka berkata Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu pun untuk manusia. Lalu yang keempat ada as-sabar wa taksim, yaitu membatasi dengan merinci satu dengan sifat dan menolak untuk membagi salah satunya sebagai dasar hukum, dan menerangkan bahwa sifat tersebut bukanlah ilah seperti dalam surat Al-An'am ayat 143 yang berbunyi samaniyat azwaj minal dhanisnain, yang artinya 8 binatang yang berpasang sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Kemudian Allah berfirman dalam ayatnya yang ke-144 yang artinya dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan atau kedua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Nah, lalu yang kelima adalah membuat lawan tak bisa berkata dengan penjelasan lebih banyak dan kuat sehingga bisa menolak hujah lawan. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 100, di sini Allah menafikan dirinya dari tawalud, beranak pinak. Disebutkan keesaannya, karena beranak pinak itu menurut kita tuh sebagai harus ada dua makhluk, yaitu seperti pasang suami istri. Sedangkan Allah tuh nggak ada gitu loh yang sama gitu seperti itu, karena Allah tuh menciptakan segala sesuatu tuh dengan penciptaannya itu sangat kontradiktif bila dinyatakan bahwa Allah melahirkan sesuatu, padahal Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu dan pengetahuannya gitu loh. Ini membawa konklusi pasti Allah tuh berbuat atas dasar kehendaknya sendiri. Contoh lainnya adalah pengakuan atas risalah kenabian yang mana Nabi merupakan orang-orang pilihan. Hal ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 11 yang artinya yang berbunyi qalat lahum rasuluhum inna nahnu illa basyarun mitlakum walakinallahu yamnu 'ala man yasha'u min 'ibadihi. Nah, lalu di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam As-Suyuti juga menyebutkan beberapa hal termasuk dalam bentuk jadal di antaranya. Jadi ini menurut kitab Al-Itqan ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu ada pertama al-isjal, yaitu mengatakan kata yang menuju kepada lawan bicara dan juga apa yang dibicarakan. Contohnya itu dalam surat Al-Imran ayat 194. Lalu ada dua, yang kedua ini al-intiqal, yaitu memindahkan argumen yang menjadikan dalil ke arah argumen yang tidak dapat diikuti, sehingga dalam perdebatan kadang pendapat tidak dimengerti maksudnya itu oleh lawan, tidak dimengerti oleh lawan maksudnya itu. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Karena ini maknanya menghidupkan dengan membebaskan itu
membuat kekeliruan tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala merubah argumen dengan yang lainnya, itu menerbitkan matahari dari barat. Yang ketiga itu munakodo, yaitu menggantungkan sesuatu dengan hal yang mustahil yang mengisyaratkan kemungkinan terjadi. Contohnya dalam Al-Quran ayat Al-A'raf ayat 40 yang artinya, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.